Tiners, come back again di Titik Kenal YouTube channel with me. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? I hope you are doing well, right? So, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang conditional sentence. Apa itu conditional sentence dan apa aja macamnya? Jadi kalian harus tonton video kita ini sampai habis, oke? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita. Langsung aja di papan. Nah, jadi video kita kali ini spesialis akan membahas semua jenis dari conditional sentence. Jadi kalian bisa tonton video kita sampai habis agar paham apa aja conditional sentence itu dari jenis 1 sampai dengan jenis terakhir. Nah, di sini sesuai pengertiannya dahulu, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian atau bisa disebut if clause. Kenapa? Karena memang kalimatnya selalu menggunakan kata if yang artinya jika. Jadi kalau kalimat pengandaian ini sifatnya bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Jadi langsung aja masuk ke tipe-tipe dari conditional sentence ini. Di sini ada 4 tipe. Dari yang pertama dulu, type 0 atau type 0, kita bilangnya ini pengertiannya adalah bersifat general truth atau fakta ilmiah. Jadi sudah pasti terjadi. Apapun keadaannya pasti akan terjadi. Rumusnya kita menggunakan if plus simple present, simple present. Jadi simple present itu yang menggunakan kata kerja s atau is. Contohnya nih langsung, if you drink too much ice, you get sick. Jika kamu minum banyak es, kamu akan sakit. Bener kan? Kalau kita terlalu banyak minum es, nanti kita jadi sakit. Nah, yang kedua, your teeth are clean if you brush them. Gigimu bersih jika kamu menyikat mereka. Nah, ini juga fakta. Kalau misalnya kita selalu sikat gigi, pasti gigi kita akan menjadi bersih. Nah, di sini sifatnya adalah pasti terjadi. Jadi bukan lagi kalimat yang harus diikuti oleh syaratnya baru bisa terpenuhi. Enggak. Sekarang kita lanjut ke type 1 di sini. Type 1 ini memiliki makna possibility, yaitu kemungkinan terjadi. Jadi possibility di sini maksudnya akan menjadi kenyataan jika syaratnya terpenuhi. Contohnya, if you have time, I will visit you. Jika kamu punya waktu, aku akan mengunjungimu. Jadi kalau misal kita nggak punya waktu, maka tidak akan dikunjungi. Terus kedua ada, I will go to Surabaya if I have day off. Aku akan pergi ke Surabaya jika aku punya hari libur. Berarti kalau aku nggak libur, aku nggak akan pergi ke Surabaya. Itu tadi contoh kalimatnya. Nah, sekarang rumusnya nih, kalau dalam type 1, karena dia bersifat possibility, maka kita menggunakan if plus simple present, simple future. Jadi kita di sini menggunakan simple future yang menggunakan will gitu. Sekarang selanjutnya yaitu jenis ketiga, ada type 2, sifatnya imagination. Kenapa? Karena ini hanya bersifat angan-angan belaka, khayalan. Rumusnya if simple past sama simple past future. Jadi simple past itu yang menggunakan verb 2, simple past future itu adalah would atau could atau juga might yang diikuti oleh verb 1. Ingat ya, jadi simple past, simple past future itu untuk rumus type 2. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada, if I have much money, I will travel to the Mars. Kalau aku punya banyak uang, aku akan jalan-jalan ke Mars. Is that possible? Enggak ya, pastinya itu imagination. Terus yang kedua ada, she would fall in love with me if I were an actor. Jadi dia akan jatuh cinta padaku jika aku adalah seorang aktor. Nah, di sini juga sebuah imajinasi. Jadi tidak mungkin terjadi. Kenapa kita di sini menggunakan were padahal subjeknya I? Jadi, untuk conditional sentence step 2, ketika masuk ke simple past kalimat nominal, di situ kita hanya menggunakan to be were untuk semua subjek. I, you, they, we, she, he, it semuanya menggunakan were, tidak ada yang menggunakan was. Contoh lainnya nih, if she were a butterfly, she would fly to the world. Dia akan bisa terbang seluruh dunia.
Gitu. Nah, sekarang jenis yang terakhir dalam conditional sentence ada type 3. Apa tuh type 3? Type 3 ini berartikan impossibility atau ketidakmungkinan yang tidak akan mungkin terjadi. Bisa juga kita bilang sebuah penyesalan. Kenapa? Karena itu terjadinya harusnya di masa lampau, tapi kita bilangnya di masa sekarang. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Rumusnya if past perfect, past future perfect. Jadi past perfect itu ketika had diikuti oleh verb 3. Dan past future perfect itu ketika would, could, atau might diikuti oleh have dan menggunakan verb 3. Contoh kalimatnya ada if you had invited me, I would have come to you. Jadi jika kamu mengundangku, aku akan datang padamu. Tapi itu dulu. Jadi tidak mungkin terjadi karena sudah terlewat acaranya. Terus yang kedua ada she could have got better job if she had studied hard. Dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik jika dia belajar dengan keras. Nah, tapi itu dulu tidak mungkin terjadi sekarang. Jadi ini sifatnya sebuah penyesalan. So you have to remember from the type 0 until type 3 about conditional sentence ini. Jadi punya fungsi, penggunaan, dan rumus yang berbeda. Kalian bisa praktekkan macam-macam dari conditional sentence ini dalam percakapan kalian sehari-hari. So, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut dan detail mengenai conditional sentence ini dari type 0 sampai dengan type 3, kalian bisa juga tonton video kita di channel YouTube kita yang pasti yang judulnya conditional sentence juga. Kalian tinggal cari mau type 0, type 1, atau type 2, dan type 3. Nah, kalau gitu sekian sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel YouTube kita. And thank you for watching. See you next. Bye.